Selamat malam tim penguji. Yang terhormat Bapak Dr. David Eskom MCS Mkom selaku Ketua. Yang terhormat Ibu Idewa Ayu Eka Yuliani Eskom Mkom selaku Sekretaris. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi SEMM Mkom selaku Pembahas. Perkenalkan, nama saya Nikolas Gilang Wisnuwadi dengan nomor induk mahasiswa 20021022362 dari jurusan Teknik Informatika Peminatan Web Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan outline skripsi saya dengan judul Penerapan Web Service untuk Integrasi Sistem Inventory pada Kios Pupuk Subsidi Mekartani. Mulai dari bab 1, latar belakang. Kios pupuk subsidi Mekartani memiliki peran penting dalam mendistribusikan pupuk subsidi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil panen dan produktivitas pertanian di Kabupaten Landak. Pada pengelolaan kios ini, sistem manajemen inventaris menjadi tulang punggung dalam mengelola stok barang dan memantau profitabilitas bisnis agar usaha ini dapat terus berkembang. Penelitian ini dilakukan karena ada beberapa alasan yang mendasari kebutuhan kios dalam menerapkan teknologi web service dalam bisnisnya. Yang pertama, membutuhkan sistem untuk mengelola dan mengontrol persediaan barang atau produk pada kios. Yang kedua, meminimalkan risiko kekurangan stok dan kelebihan pencatatan stok serta kehilangan data. Yang ketiga, memaksimalkan efisiensi untuk operasional pada kios pupuk subsidi Mekartani. Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah utama yang dihadapi oleh kios pupuk subsidi Mekartani adalah yang pertama, kebutuhan untuk manajemen stok barang pada kios. Yang kedua, memperkecil kesalahan pencatatan data. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengefisienkan operasional kios. Permasalahan, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah bagaimana menerapkan RESTful Web Service pada perancangan sistem inventory kios pupuk subsidi Mekartani. Pembatasan masalah dalam penulisan outline ini digunakan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah karena keterbatasan. Agar dapat lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penulisan outline ini akan tercapai, maka penulisan hanya membahas perancangan sistem inventory dan mengintegrasikannya melalui web service pada kios pupuk subsidi Mekartani. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini akan memfokuskan diri pada konteks kios sebagai studi kasus utama dengan fokus pada perancangan sistem inventory dengan penekanan pada aspek teknologi web service dalam mengintegrasikan sistem tersebut. Dalam prosesnya, sistem inventory pada kios pupuk subsidi Mekartani ini dibangun dengan menerapkan framework Laravel, bahasa pemrograman PHP, dan MySQL sebagai basis datanya. Penelitian ini menggunakan metode perancangan Extreme Programming dengan metode pengujian whitebook testing dengan teknik Basic Path. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mengumpulkan informasi serta sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian kios pupuk subsidi Mekartani dengan metode Design Science Research atau DSR. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bentuk eksperimen sebuah aplikasi yang diinginkan pengguna. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah merancang sistem inventory serta mengintegrasikan RESTful Web Service untuk sistem tersebut pada kios pupuk subsidi Mekartani. Manfaat penelitian. Adapun melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, yaitu kios pupuk subsidi Mekartani dan mahasiswa yang melakukan penelitian. Manfaat penelitian bagi kios pupuk subsidi Mekartani yang pertama, memungkinkan kios pupuk subsidi Mekartani untuk mengelola dan mengontrol persediaan barang atau produk pada kios barang. Sistem inventory yang efektif akan membantu kios dalam mengelola stok pupuk subsidi dengan lebih efisien, mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok yang tidak diinginkan dan kesalahan pencatatan. Yang kedua, dengan pemantauan yang lebih baik terhadap stok pupuk dan produk lainnya, kios dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk yang diinginkan. Yang ketiga, kios akan memiliki referensi teknologi yang relevan untuk pengembangan sistem inventory di masa depan, sehingga kios dapat terus berkembang dan bersaing seiring perkembangan teknologi. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yang pertama, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan solusi teknologi di lingkungan nyata. Yang kedua, dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama proses belajar di perkuliahan,
Yang ketiga, mahasiswa akan belajar mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi hasilnya, yang akan memperkuat kemampuan analitis mahasiswa yang akan menjadi modal berharga untuk berkembang di dunia karir nantinya. Bab 4, metodologi penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian dalam penyusunan outline skripsi ini menggunakan bentuk penelitian studi kasus, dan tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memahami permasalahan yang mengacu pada proses manajemen inventory pada kios pupuk subsidi Mekartani yang dilakukan dengan melihat, mengamati, serta mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang terhadap objek. Yang kedua, metode pengumpulan data. Yang pertama, data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian melalui observasi dan wawancara dengan pihak kios pupuk subsidi Mekartani. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen yang dianalisa diperoleh dari data-data pada kios pupuk subsidi Mekartani seperti data penjualan, data produk yang dijual, dan riwayat transaksi. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Teknik ini mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada kios pupuk subsidi Mekartani saat melakukan manajemen stok inventaris. Yang kedua, wawancara. Teknik ini mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data dari responden. Yang ketiga, studi dokumentasi. Berisi teori literatur dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Metode analisis dan perancangan. Metode perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode extreme programming. Metode ini digunakan karena metode perancangan ini dapat meringankan bobot sekaligus mempercepat proses pengembangan software. Metode extreme programming ini melakukan komunikasi yang intensif secara langsung dan berkala untuk tim pengembangan, bahkan pengguna terlibat secara aktif dalam siklus model pengembangan. Pemodelan sistem yang digunakan adalah UML atau Unified Modeling Language, adalah alat bantu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Berikutnya, metode pengujian. Pada penelitian ini diterapkan proses pengujian perangkat lunak dengan pengujian white box testing dengan teknik basic path. Sekian presentasi outline skripsi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.